eh, di media massa itu sudah banyak dihembuskan soal isu-isu pembelian pesawat bekas gitu ya. Terus ada soal food estate yang gagal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Apakah isu ini akan menjadi serangan untuk Prabowo sendiri ya oleh kubu 01 dan 03? Kalau saya lihat ini pasti akan dimunculkan karena memang ini isu yang sangat hangat dan sangat sensitif, dan juga di media seperti yang Bang bilang tadi itu setidaknya kubu 03 misalnya sejauh ini mantan Panglima yang sudah berbicara soal pembelian pesawat bekas itu tadi. Nah, kembali dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, karena memang Pak Prabowo ini sedang menjabat dan dia bekerja, sehingga memang potensi celah untuk dikritik habis-habisan itu sangat besar. Nah ini nanti bagaimana sebenarnya Pak Prabowo melihat pro dan kontra ini secara objektif seperti itu. Dan pastinya sebagai bagian dari pemerintah, setiap kebijakan itu pasti sudah punya pertimbangan-pertimbangan, sudah ada langkah-langkah penyusunan yang dianggap benar oleh pemerintah, sehingga itu sebenarnya yang harus disampaikan oleh Pak Prabowo. Ketika misalnya ini dikritik, sebenarnya tinggal saja pihak 02 itu menyusun argumen terkait program-program ini, misalnya soal food estate misalnya, atau soal pembelian pesawat. Kedua kebijakan ini menjadi kritik yang sangat hangat akhir-akhir ini. Nah, tinggal saja bagaimana nanti pihak 02 itu melihat, menyampaikan bahwasannya setiap kebijakan itu pasti pro dan kontra. Dan bagaimana nanti menyusun argumen apakah yang dikritik selama ini memang benar atau keliru, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya rasa tidak apa-apa ini harus dimunculkan untuk melihat bagaimana Pak Prabowo sebagai pejabat publik mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kepada publik bagaimana sih sebenarnya real dan keadaan soal kebijakan ini. Misalnya soal food estate yang diklaim gagal misalnya. Kenapa? Misalnya kalau memang gagal, apa penyebab gagalnya? Kalau misalnya mereka menganggap tidak gagal, masih dalam proses, bagaimana keadaannya? Atau misalnya soal pembelian pesawat bekas, tinggal disampaikan saja apakah ini memang layak atau tidak layak. Atau misalnya sebelumnya ini juga dikritik oleh Pak Muhaimin Iskandar, misalnya ngapain kita beli alat militer, kita kan tidak sedang mau perang. Nah ini juga kan sebenarnya bisa ditanggapi dan bisa dibangun argumen untuk membantah pernyataan yang seperti itu. Dan saya rasa ini memang harus dimunculkan biar publik mendapatkan gambaran yang utuh soal kebijakan ini, setidaknya di dua kebijakan ini di sektor pertahanan. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.